Dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian, memiliki sistem manajemen keberlangsungan bisnis atau BCMS bukan lagi sebuah pilihan ya, tetapi merupakan kebutuhan. Melalui video ini saya akan membahas langkah-langkah utama dalam mengimplementasikan BCMS secara sistematis dan berkelanjutan. Ada 8 langkah yang krusial yang harus kita definisikan untuk mengimplementasikan BCMS, yaitu yang pertama, mendefine scope atau menentukan ruang lingkup BCMS. Yang kedua ada develop the policy and BC object, yang mana yaitu menyusun kebijakan dan menetapkan tujuan keberlangsungan bisnis. Yang ketiga yaitu define roles and responsibilities, yaitu menetapkan peran dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. Yang keempat adalah conduct BIA and risk assessment, melakukan business impact analysis dan penilaian resiko. Yang kelima, determine BC strategi atau menentukan strategi keberlangsungan bisnis. Yang keenam adalah develop BCP, itu menyusun business continuity plan atau BCP ya. Yang ketujuh yaitu conduct exercise and testings, itu melakukan latihan atau pengujian secara berkala. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu monitor, measure, analyze, and evaluate, yang mana ini memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi secara berkelanjutan. Oke, dari ke-8 poin di atas tadi, mari kita bedah satu-satu. Yang pertama yaitu defining scope atau define scope. Nah, ini merupakan langkah pertama yang sangat penting, yaitu untuk menentukan ruang lingkup. Nah, di sini perusahaan menetapkan bagian atau proses mana yang akan dicakup dalam sistem ini. Nah, apakah seluruh organisasi atau hanya unit-unit yang dianggap paling krusial saja yang akan masuk ke dalam scope ini. Selanjutnya nomor 2, develop the policy and BC objective. Nah, perusahaan sangat perlu nih mengembangkan kebijakan dan menetapkan tujuan business continuity ini. Nah, ini adalah bentuk komitmen manajemen untuk menjaga agar layanan penting tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Nah, kebijakan ini menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan terkait keberlangsungan bisnisnya. Yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu mendefinisikan roles and responsibility. Nah, di sini organisasi harus menetapkan peran nih dan tanggung jawab secara jelas. Nah, siapa yang bertanggung jawab saat terjadi gangguan, siapa yang membuat keputusan, dan siapa yang menjalankan. Nah, semua ini harus diatur sejak awal agar tidak terjadi kebingungan nih saat krisis datang atau saat sesuatu atau gangguan terjadi. Yang keempat itu conduct BIA atau BIA and risk assessment. Merupakan langkah berikutnya, yaitu melakukan business impact analysis dan risk assessment-nya. Nah, di tahap ini perusahaan mengidentifikasi proses-proses penting, menilai dampak jika proses tersebut terganggu, serta menganalisis resiko yang mungkin terjadi. Nah, informasi ini menjadi dasar untuk perencanaan selanjutnya ya. Dan yang kelima itu determine business strategy, yang mana setelah tadi kita memahami resiko dan dampaknya nih, selanjutnya organisasi perlu menentukan strategi keberlangsungan bisnis. Nah, strategi ini mencakup pendekatan dan sumber daya yang diperlukan agar proses bisnis bisa tetap berjalan atau pulih dengan cepat saat terjadi gangguan. Selanjutnya yaitu yang keenam ya, develop BCP itu sendiri. Nah, pada tahap ini merupakan tahap pengembangan bisnis continuity plan itu sendiri. Nah, yang mana dokumen operasional yang merinci langkah-langkah teknis dan prosedur pemulihan itu dieksekusi saat insiden terjadi. Nah, BCP ini harus mudah dipahami ya, dan dapat langsung dijalankan oleh tim yang terlibat gitu. Yang ketujuh yaitu conduct exercise and testing. Setelah kita tadi merencanakan, menyusun, membagi peran, sebenarnya hanya sebatas rencana saja itu tidak cukup. Nah, selanjutnya itu diperlukan latihan dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa
BCP tersebut efektif dan tim sudah memahami perannya masing-masing, yaitu mungkin bisa melalui simulasi. Dari situ kita ya dapat melihat sejauh mana kesiapan organisasi atau peran-peran yang sudah kita bagi dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin saja bisa terjadi kapan saja gitu. Di tahapan terakhir yaitu yang ke-8, monitoring, measure, analisis, dan evaluate. Nah, di fase terakhir ini kita masuk ke fase monitoring nih, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Di sini seluruh proses BCMS ditinjau kembali secara berkala. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan efektivitasnya terhadap kejadian-kejadian atau insiden yang terjadi, agar tetap terjaga dan relevan dengan perubahan kondisi bisnis maupun lingkungan eksternal. Nah, dengan mengikuti tahapan ini secara disiplin, organisasi dapat membangun ketahanan yang kuat terhadap berbagai macam ancaman, baik yang sifatnya teknis, operasional, maupun strategis ya. Nah, BCMS bukan hanya soal bertahan di tengah krisis, tetapi juga tentang bagaimana bangkit dan melanjutkan siklus atau proses kedepannya dengan lebih baik.